Di beberapa video laptop gaming yang sudah pernah Pichel munculin, maka Pichel sempat baca komen yang pada nanya soal rekomendasi headset gaming. Ya sebenarnya sih Pichel udah banyak dan sering banget sih ya nge-review akan headset gaming. Malahan kemarin tuh ada TWS juga yang bisa teman-teman pakai buat segala, buat nge-game lah pokoknya gitu. Tapi di ujung ataupun masuk kepada kuartal 4 2023 ini, kayaknya Pichel memang harus sudah update lagi nih list headset gaming di channel ini supaya teman-teman bisa ya minimal up to date lah. Termasuk salah satunya dengan menghadirkan sebuah gaming headset dari brand DBE Acoustic. Penasaran? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel sampaikan di awal bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah headset gaming dari DBE Acoustic, yaitu GM190 Gaming Headset. Dan seperti yang sudah-sudah, pembahasan ini nanti kita akan mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara, hingga pengalaman pemakaian yang Pichel rasakan selama pengetesan. Jadi, kita duduk manis, kita mulai reviewnya. Pertama, mulai dari box dan juga apa juga isinya gitu ya. Maka unit headset yang Pichel review kali ini tuh datang dengan dus yang lumayan nggak mulus. Karena terdapat penyokan di beberapa spot yang untungnya nggak ngaruh apa-apa dengan unitnya. Pada sisi depan kardusnya ini memiliki desain campuran antara bahan karton dan juga plastik transparan yang langsung memperlihatkan penampakan unit headset di dalam kardusnya, lengkap dengan visualisasi dari headset, teks DBE Acoustic putih di kiri atas, dan teks GM190, ada juga teks 7.1 Virtual Surround Gaming Headphone di bagian kanan atas. Pada sisi kanan dan kirinya ini menampilkan hal yang sama, yaitu teks berisi fitur-fitur yang disediakan headset ini, lengkap dengan tabel spesifikasinya. Sementara di belakangnya terdapat visualisasi utuh dari headsetnya, lengkap dengan keterangan-keterangan yang informatif kalau teman-teman pengen banget ngebaca. Lanjut ke isi paket penjualannya, ini isinya juga super simple banget. Cuma ada unit headsetnya yang sudah dilengkapi oleh kabel konektor, sebuah mic cover, kertas-kertas petunjuk penggunaan dan garansi, selebihnya nggak ada apa-apa lagi. Bahkan nggak ada stiker atau apa gitu. Ya udah, itu aja isinya. Simple. Urusan desain, maka unit headset DBE Acoustic GM190 yang Pichel review kali ini datang dengan theme color yang cenderung gelap. Dia memiliki perpaduan warna abu-abu gelap pada bagian ear cup dan juga hitam pada bagian cushion maupun headbandnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih tertarik dengan theme color yang lebih cerah, maka headset ini juga datang dengan varian berwarna pink yang terlihat lebih soft dan juga cenderung cerah tampilannya. Sementara untuk detail akan desainnya, headset bertipe over-ear ini dilengkapi dengan ear cup yang ukurannya gede, dengan diameter sebesar 10,4 cm dan ketebalan sekitar 3 cm. Dan pada setiap ear cup-nya ini dilengkapi juga dengan ear cushion berbahan busa lembut yang dilapisi dengan material kulit sintetis yang berdiameter sama dengan ear cup-nya, tapi ini memiliki ketebalan sebesar 1,6 cm. Lalu kalau kita total-total ya, maka masing-masing ear cup-nya ini tuh memiliki ketebalan masing-masing sebesar 4,6 cm. Jadi selain ukurannya jumbo, ini headset tuh tebel banget. Tapi meskipun begitu, karena mayoritas material headsetnya ini tuh adalah plastik, jadi bobotnya juga nggak berat-berat amat. Pas Pichel timbang sih, ini beratnya cuma 281 gram aja. Jadi ya masih bisa dibilang ringan. Padahal Pichel tuh agak kaget juga, karena ngelihatnya gede begini tuh harusnya berat gitu. Rupanya masih tergolong ringan. Next, pada bagian sisi luar, masing-masing ear cup-nya ini terdapat juga logo DBE berwarna hitam yang tersablon rapi pada permukaannya. Kemudian ditambah juga dengan LED ring yang akan menyala berwarna biru pada saat headsetnya sedang kita gunakan. Tapi sayangnya LED-nya ini tuh nggak bisa kita ganti-ganti ya teman-teman. Jadi dia statik gitu aja. Kemudian khusus di ear cup-nya sebelah kiri ada beberapa komponen yang disematkan di sini. Yaitu pertama ada volume slider. Dia buat mengatur akan tinggi rendahnya input suara yang masuk. Kemudian kabel konektor sepanjang 2,2 meter berbalut material plastik yang tertanam secara permanen pada ear cup-nya ini. To be honest, kalau ditanya kualitas kabelnya, ini termasuk oke. Udah gitu, tebel dan juga lentur. Walaupun ujung-ujungnya masih belum braided. Cuma Pichel agak ragu sih, kalau kayak begini bakal bisa bertahan lama. Konektor yang digunakan juga di sini cuma ada USB Type-A aja. Jadi tanpa ada tambahan konektor jenis lainnya. Masih di ear cup sebelah kiri, nanti di sini juga terdapat sebuah mikrofon bertangkai elastis yang bisa kita adjust berbagai arah. Agar minimal ya paslah dengan posisi mulut kita. Mikrofon ini juga nanti dilengkapi dengan LED berwarna biru yang sama dengan LED pada ear cup-nya yang menyala jika headsetnya sedang kita gunakan. Nah, sekarang kita pindah nih ke bagian atas, di mana pada bagian ini terdapat headband bertipe auto adjustable yang membuat headset ini tuh akan fit ke semua ukuran kepala. Walaupun ujung-ujungnya tergantung sih, ada juga yang mungkin merasa agak-agak pengen dilonggarin, ini jadi nggak bisa.
Headband-nya nanti terbuat dari dua kawat logam yang ditutupi enclosure silinder berbahan plastik yang dilengkapi juga dengan pad berbahan busa lembut dengan dilapisi oleh material kulit sintetis yang feel-nya itu kerasa premium banget. Jadi waktu Pical pakai, padnya ini empuk banget pas kena kepala Pical. Ya nyaman lah pokoknya. Cuma memang karena modelnya auto adjustable, maka headset ini jadi nggak enak kalau kita kalungin di leher. Karena dia bakalan kayak nyekek gitu kan, kayak mepet gitu dengan leher dan kepala kita. Bener-bener Bang. Nah, kalau kita bicara soal kenyamanan, ya jujur li ear cup-nya ini tuh nggak senyaman dari headband-nya. Material kulit sintetis yang ada di cushionnya ini tuh memang lumayan bikin gerah. Pical aja pakai headset ini di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 hingga 22 derajat aja, itu masih keringetan di sekitar ear cup-nya. Apalagi kalau misalnya kita pakai di suhu ruangan normal, apalagi nggak ada AC. Ini bakal basah kuyup kayaknya nih pakai headset ini. Terus clamping ear cup-nya juga nggak sepenuhnya rata nutupin kuping Pical, jadi masih ada beberapa celah gitu di bagian atas dari telinga kita. Dan ini nanti imbasnya, suara yang lagi Pical dengar dari headset ini tuh bakal bocor kemana-mana. Bahkan dalam kondisi level suara normal. Apalagi kalau kita kencengin, udah otomatis bocor. Agak flop sih desainnya ini kalau Pical bisa nilai. Tapi karena Pical yang pakai, ya jadi mungkin kejadiannya bisa beda sama teman-teman sekalian. Dimana ini tergantung dengan ukuran dan juga bentuk kepala yang beda dengan Pical. Next, kita masuk ke bagian pembahasan kualitas suaranya. Di mana secara spesifikasi, gaming headset ini dibekali dengan sepasang driver berdiameter 50 mm yang memiliki impedance sebesar 32 ohm dan frekuensi respons sebesar 20 hingga 20.000 kHz. Driver headset ini juga nanti memiliki sensitivity response sebesar 112 desibel dengan toleransi sebesar 3 desibel atau tingkat kebisingan sekitar 109 hingga 115 desibel. Dan karena itu, sependengaran telinga Pical ya, jenis suara headset ini tuh cenderung kayak bright gitu. Dan kurang mendentum kalau kita coba pakai buat dengerin lagu. Jadi untuk treble dan juga vokalnya ini terasa kayak renyah gitu dibandingkan dengan suara bassnya. Dan ujung-ujungnya kalau kita coba tes buat main game, ini lebih enak. Karena Pical lebih suka yang begini. Apalagi pas Pical tes buat main game yang macam-macam FPS gitu, CSGO, Valorant, ini maka suara kejar-kejaran dan tembak-tembakannya tuh berasa. Seperti ada di sekitar kita, walaupun nggak sempurna-sempurna amat, cuma ya masih berasa lah bedanya. Ini mungkin imbas dari efek dari Virtual Sound 7.1 yang ada pada headset gaming ini. Jadi membuat seolah-olah ada banyak speaker di sekeliling kita. Nah, tapi seperti yang sudah sempat Pical mention tadi, ear cup-nya ini tuh nggak berhasil mengisolasi suara pada saat headsetnya ini sedang kita gunakan. Jadi suara headsetnya ini bakal bocor kemana-mana. Buat yang penasaran, ini deh, Pical coba tunjukin contoh suara dari bocor-bocornya atau sound leak-nya ini. Check this out. Dan untuk mikrofonnya sendiri, headset ini dilengkapi dengan driver berukuran 20 mm yang memiliki impedance 2200 ohm. Mic-nya ini juga memiliki tingkat sensitivitas sebesar minus 42 desibel dengan level toleransi sebesar 3 desibel, yang artinya mikrofon ini bisa mendeteksi suara dengan sensitivitas antara minus 45 desibel hingga minus 39 desibel. Produksi suaranya bagus sih, dan tes recording yang Pical lakukan juga menghasilkan suara yang lumayan bersih. Buat yang penasaran, ini dia contoh hasil dari mikrofonnya. Check this out. Ya teman-teman, ini dia hasil dari pengetesan dari mikrofon headset DBE atau DBE GM190 gaming headset. Teman-teman lihat ya di monitor laptop yang Jelox pakai sekarang, ini beneran dari mikrofonnya. Ini kalau nggak percaya kita tes ya. Ini kan, nih Jelox ketuk-ketuk mikrofonnya, dia kelihatan tuh kan bergerak. Ini sayang sekali dia cuma bisa dipakai di PC atau laptop karena interface-nya cuma USB Type A, teman-teman. Ini Jelox cabut ya dari ini recordnya Jelox stop dulu and stop. Ini yang teman dengar suara dari kamera. Jelox pakai mikrofon sendiri. Ini coba Jelox tancepin ke nih pakai converter Type C ya ke HP-nya Jelox. Nggak ngeretek sama sekali, nggak kayak kita pakai headset. Kalau dia tuh kan bakal ada notifnya di sini ya. Ini nggak ada tuh. Jadi ini sama sekali nggak bisa dipakai buat HP. Dia cuma bisa buat PC dan laptop karena dia cuma punya interface USB Type A. Yaudah, gitu ya teman-teman. Thank you. Overall, menurut aku pribadi Pical, DBE Acoustic GM190 gaming headset ini bisa menjadi sebuah tool tambahan buat gaming gear teman-teman sekalian, terutama buat yang lagi nyari headset gaming kelas budget. Ya beneran, headset gaming ini dijual di bawah harga 200 ribuan, dan ini sangat-sangat affordable, Pak.
Cuma dari segi suara, Pichel cukup bilang ada harga, ada kualitas. Itu aja. Dimana secara overall, walaupun tadi Pichel bisa bilang kualitas suaranya bagus, tapi Pichel nggak bisa bilang berlama-lama lah pakai headset ini. Karena memang super nggak nyaman buat dipakai jangka panjang. Dan dengan spek dan kualitas yang ditawarkan, Pichel merasa teman-teman tinggal ya putuskan sendiri lah, apa layak dibeli atau skip aja gitu. Ditambah juga karena ini menggunakan USB Type-A, maka teman-teman cuma terbatas buat colokin kepada device-device yang punya port tersebut. Jadi mau nggak mau di handphone juga nggak bisa, di Mac nggak bisa, ya kan? Kecuali kalau kita pakai converter dulu, gitu. Ya terserah deh. Dan nanti kalau teman-teman ada yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan juga keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan, di mana Pichel baru bahas mainan baru tuh, bareng sama anak-anak. Super gokil. Jangan lupa pada subscribe, guys. Jadi itu dia video besok kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Ya gitu sih, ada harga, ada kualitas. Tapi baru kali ini banyak gitu ya, headset 200.000, 100.000-an gitu ya.